Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Novi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Muti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Alhamdulillah. Muti? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana kayaknya Bu Novi ada yang ingin diceritakan? Apa ada masalah? Ya nih Bu, saya sedikit ada masalah. Saya pengen curhat sama Bu Muti nih. Apakah Ibu ada waktu? Oh ada, boleh aja. Apa yang saya bisa bantu? Begini Bu, saya tuh bingung dengan anak didik saya. Kenapa anak didik saya itu ada yang masih tidak sholat, padahal di setiap rutinitas pada pagi hari itu kita selalu menjalankan sholat duha secara berjamaah bersama. Oh iya, gitu ya Bu ya, itu masalah Ibu ya. Untuk sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami. Gini Bu, saya tuh memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral. Pada saat kegiatan rutinitas di kelas, di mana ketika saat bertanya kepada anak tentang siapa yang sholat, ada sebagian kecil anak itu menjawab, ada yang mengatakan kalau dia itu lupa untuk sholat, dan yang sangat memprihatinkan sekali yaitu katanya dilarang sholat oleh orang tuanya. Ketika itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya kita seorang muslim masih ada yang tidak mau untuk menjalankan ibadah sholat gitu Bu. Iya. Nah, saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Iya Bu, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan ada juga orang tuanya yang memang melarang anaknya untuk sholat. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Ibu tentang nilai agama dan moral. Begitu. Iya, karena menurut saya sholat ini sangat penting bagi anak dan diajarkan sejak dini gitu Bu Muti. Iya, dari permasalahan yang Ibu hadapi, apa rencana Ibu yang akan dilakukan? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Iya, benar sekali Ibu. Jadi menurut Ibu, untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik agar anak tersebut mau untuk sholat dan orang tuanya mendukung program pembelajaran kita, serta orang tuanya itu tidak meninggalkan sholat. Seperti itu menurut Ibu? Iya, jadi kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu lebih baik mungkin kita mulai dengan kita mengajarkan anak dari belajar berwudu, kemudian belajar gerakan sholat, dan kemudian ditambah dengan bacaan-bacaan sholat. Di sekolah juga memprogramkan kegiatan sholat duha secara berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah, itu dilaksanakan setiap hari Jumat untuk anak, sedangkan orang tuanya yang melarang anaknya sholat itu kita akan mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang tokoh agama yang bisa membimbing kita sehingga kegiatan parenting itu berjalan dengan baik dan orang tua yang ideal menjadi keluarga menjalankan ibadah dengan baik karena sholat itu penting bagi orang muslim. Iya Bu, jadi Ibu pingin anaknya itu mau untuk sholat dan orang tuanya juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat dan tidak melarang anaknya untuk sholat. Begitu Ibu? Iya, betul sekali Bu. Iya, tentu bagaimana dengan orang tuanya yang masih peduli, yang masih tidak peduli dengan ini. Seperti seandainya ada orang tua yang dibilang anak saya mau sholat atau tidak, itu bukan urusan Ibu. Lalu bagaimana Ibu menanggapi?
Saya akan mengajak orang tua melakukan refleksi dan berbicara secara perlahan-lahan dengan orang tua tersebut. Oh gitu, Novi. Jadi apa yang Ibu dapatkan diskusi dari hari ini? Saya pikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan materi saja kepada anak. Akan tetapi itu tidak cukup. Seharusnya kita mempraktekkan kegiatan pembelajaran pada anak. Karena contoh itu adalah akan lebih mengena terhadap anak daripada kita hanya mengucapkan dengan kata-kata saja. Oh iya, Bu. Apakah Bu Novi butuh dukungan dari orang lain untuk berjalannya kegiatan ini? Tentu saya butuh dukungan, terutama dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian siswa dan orang tua siswa, kemudian tokoh agama. Karena dengan berkolaborasi pasti kegiatan ini akan berjalan lebih lancar dan mudah-mudahan bisa berhasil. Bagus sekali Bu Novi ya. Kita itu memang perlu berkolaborasi dengan apalagi di dalam masyarakat itu kan ada yang namanya tokoh agama, Pak Ustadz gitu ya. Itu nanti yang parenting, yang orang tuanya itu lebih mengenai yang itu. Dalam menjalankan ini tuh memang benar-benar kolaborasi yang kita butuhkan, karena biasanya dengan kolaborasi itu yang berat akan menjadi ringan. Iya Bu, betul sekali. Ya, mudah-mudahan bisa terapkan ya Bu Novi ya. Pingin Iya Bu. lagi mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan ini. Kira-kira kapan akan dilakukan Bu Novi? Secepatnya mungkin besok, karena lebih cepat lebih baik Bu. Oh iya Bu, karena memang agama itu kan fondasi pada dasar ya. Nah itu berarti lebih cepat, lebih baik. Saya tunggu hasilnya ya Bu ya, setelah Ibu nanti mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah, dengan parenting orang tua dan melakukan refleksi. Luar biasa Bu Novi. Terima kasih Terima kasih atas Bu Muti. refleksinya. Sama-sama. Ya, nanti saya diajak lagi ya Bu ya. Tentu. Itu terima kasih Bu Novi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Muti, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Muti? Alhamdulillah hari ini sehat. Gimana dengan Bu Novi? Alhamdulillah sehat juga. Ini Bu Muti, ngomong-ngomong tumben ya Bu Muti ngajak saya ketemu. Kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan dengan saya ya? Atau ada apa gitu? Yang ingin saya bicarakan. Apa Ibu ada waktu? Tentu saja ada Bu. Oh iya. Ya siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Muti menjelang diskusi kita kali ini? Apa yang ingin Ibu fokuskan? Sejujurnya ini Bu, saya itu sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan saya itu membuat saya itu mencari solusi yang lebih efektif. Oke, tentu saya menghargai kejujuran Bu Muti ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu Muti? Ada Bu, tapi mungkin apa sekarang aja ini Bu? Boleh kita langsung saja. Silahkan. Oh iya, siap Bu. Siap. Apa tujuan Ibu Muti yang ingin capai dari diskusi kita kali ini, Bu?
Saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya presentasi kalau di depan umum, Bu. Saya itu kadang apa ya, ndak pede gitu. Bagaimana cara meningkatkan rasa pedenya itu, Bu? Oke, baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan kira-kira? Tujuan akhir saya itu saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens itu berkesan dengan presentasi saya. Nah, itu saya bingung itu, Bu. Tujuannya saya ingin seperti itu. Apa kira-kira ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi diskusi kita kali ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Itu bagaimana rasanya menjadi yang presentasi yang benar-benar udah perfect gitu. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Coba. Iya, Bu. Saya itu merasa gugup. Kadang itu sampai sering lupa kata-kata dalam presentasi itu. Saya itu sering lupa. Saking gugupnya mungkin ya, Bu ya. Bagaimana perasaan itu bisa muncul, Ibu? Mungkin karena saya itu punya rasa takut dan tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens yang membuat saya gugup. Ya, terkadang saya itu merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu. Bagaimana kira-kira Ibu dalam menghadapi situasi tersebut? Kalau ibu itu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa ingin didengar, saya merasa ingin didukung gitu. Oke, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Ibu ya. Iya, Bu. Apa ada hal lain yang ini Ibu tambahkan? Saya hanya ingin lebih percaya diri aja dan terampil dalam presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencobanya, Bu, dan mencapainya. Baik, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya akan mempersiapkan pemateri presentasi ini dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan juga mencari feedback dari teman ataupun dari atasan gitu. Bagus. Prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut apa kira-kira Bu? Apakah ada gitu? Ya, prioritas saya itu mempersiapkan presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membuat saya mengatasi rasa gugup itu, Bu. Oke, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut, Bu Muti? Saya itu mempunyai strategi. Yang pertama, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, dan yang kedua, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan yang ketiga, berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana ini, Bu, untuk meminta feedback konstruktif dari atasan dan rekan sejawat untuk terus memperbaiki diri. Bagus, langkah-langkah yang sangat baik ya Bu. Baik, mari kita lanjutkan ya Bu diskusi ini. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat itu? Saya itu berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan juga mencari feedback dari teman sejawat dan dari kepala sekolah, atasan ya, Bu ya. Iya.
Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Ya, nantinya saya akan meminta bantuan teman dan atasan untuk memberikan feedback dan membantu saya untuk berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka itu akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan yang akan saya lakukan. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kita kali ini, Bu? Saya itu nanti akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman dan atasan untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga ini perjalanan berkelanjutan menuju perkembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Oke, kira-kira apa? Kapan Ibu akan memulainya? Ya, insya Allah secepatnya, Bu, karena ini memang sangat dibutuhkan oleh saya sendiri. Hebat sekali, Bu. Nanti kita bisa berkolaborasi juga ya dengan Iya. teman sejawat. Pembicaraan kita hari ini sudah menemukan titik terang, ya Bu ya. Iya. Apa yang Bu Muti dapatkan kira-kira dalam pembicaraan kita kali ini, Bu? Alhamdulillah saya itu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ya, Bu ya. Tadi kan banyak-banyak alternatif yang akan saya lakukan. Itu saya menjadi lega, menjadi sedikit sudah ada bayangan gitu, bayangan apapun wacana tentang permasalahan saya. Iya, Bu. Saya juga banyak belajar ya dari Bu Muti yang luar biasa ini ya. Sehingga kita bisa dapat melaksanakan permasalahan yang Ibu hadapi itu dengan solusi-solusi yang baik ya, Bu ya. Iya, Bu. Kemudian jadi pertemuan kita hari ini sama-sama menambah ilmu ya, Bu Muti ya. Iya, Bu Novi, betul sekali. Terima kasih Bu Novi ya. Sama-sama Bu Muti. Oke. Saya tunggu ya kabarnya selanjutnya setelah Ibu melakukan presentasi tersebut, Bu Muti. Oh iya, Bu. Nanti kita bertemu lagi ya, Bu. Kalau kita sudah saya melakukan itu ya, Bu ya. Jangan kapok-kapok untuk bertukar cerita dengan kita ya, Bu. Iya, Bu. Supaya Terima kita, kasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.